Tempat wisata sejarah, Taman Renungan Bung Karno tentu tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Tempat wisata ini menjadi saksi sejarah kisah pengasingan Bung Karno dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Halo pemirsa Jelajah NTT, bertemu lagi dengan saya Amy. Sekarang saya berada di rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Ende. Saya akan mengajak Anda untuk melihat jejak sejarah di situs ini. Ayo kita saksikan. Kota Ende menjadi salah satu saksi sejarah berdirinya Republik Indonesia. Disinilah Pancasila lahir dan menjadi ideologi negara. Maka tak ayal rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi. Presiden pertama Indonesia Soekarno diketahui telah diasingkan ke berbagai tempat di luar Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Ende. Soekarno diasingkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda. Maka tak ayal rumah pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi. Presiden pertama Indonesia Soekarno diketahui telah diasingkan ke berbagai tempat di luar Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Ende. Soekarno diasingkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, De Jong, saat dia sedang berusaha untuk membuat Indonesia merdeka. Selama pengasingan Soekarno tidak sendiri, melainkan ditemani bersama Inggit, istrinya, Ratna Juami, sang anak angkat, dan ibu mertuanya, kan ke berbagai tempat di luar Pulau Jawa, termasuk di Kabupaten Ende. Soekarno diasingkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, De Jong, saat dia sedang berusaha untuk membuat Indonesia merdeka. Selama pengasingan Soekarno tidak sendiri, melainkan ditemani bersama Inggit, istrinya, Ratna Juami, sang anak angkat, dan ibu mertuanya. Kondisi rumah yang ditinggalinya ini terbilang masih terawat baik dengan ruang tamu, ruang tengah, 3 kamar tidur, sumur, kamar mandi, dan dapur.
Soekarno diasingkan selama 4 tahun 9 bulan dan 4 hari dari tanggal 14 Januari 1933 hingga tanggal 18 Oktober 1938. Pak Kalianus. Ya, nama panggilan Pak Kalianus, bisa Panus juga bisa. Oke, Pak Panus, bisa diceritakan awal mula Bung Karno bisa mendapat ilham untuk memikirkan 5 dasar negara kita ini, Pancasila ini. Oke, baik, terima kasih ya. Sebenarnya kalau dari referensi autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat yang ditulis oleh wartawan Amerika itu Kiliadan, di situ Bung Karno memang mengungkap jelas bahwa ketika beliau datang tahun 54 sekaligus meresmikan rumah tempat beliau tinggal itu, dan beliau sendiri menyatakan dengan jelas bahwa di tempat inilah beliau sering duduk merenung dan mendapat ilham secara utuh dan matang yang menjadi dan dikenal dengan Pancasila setelah sidang di PKI kalau saya tidak salah itu ya. Dan di sini memang Bung Karno menjadi tempat yang paling digemari Bung Karno. Saya juga tidak menjadi timbul pertanyaan bahwa kenapa Bung Karno selalu senangnya di bawah pohon sukun, bahwa di daerah sini kan dulu itu kan kalau kita lihat itu kan pohon besar kan itu banyak, tapi Bung Karno lebih memilih pohon sukun yang menjadi dan dikenal dengan Pancasila setelah sidang di PKI kalau saya tidak salah itu ya. Dan di sini memang Bung Karno menjadi tempat yang paling digemari Bung Karno. Saya juga tidak menjadi timbul pertanyaan bahwa kenapa Bung Karno selalu senangnya di bawah pohon sukun, bahwa di daerah sini kan dulu itu kan kalau kita lihat itu kan pohon besar kan itu banyak, tapi Bung Karno lebih memilih pohon sukun. Dirumuskan Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945 tercetus. Ada satu pernyataan Bung Karno yang sangat saya suka, itu adalah yang ditulis di Cinta Adam itu, seperti ada sesuatu kekuatan gaib yang menyeret beliau itu hari demi hari ke tempat ini. Kekuatan gaib apa itulah yang menjadi satu pendalaman tersendiri lah bagi orang-orang yang memang mungkin sangat Soekarnois, termasuk saya juga begitu. Saya sangat mengagumi pemikiran beliau, karena dari pemikiran beliau kan kita rasakan betul hari ini, walaupun memang seperti ungkapan Bung Karno, pepatah Bung Karno, perjuanganku lebih mudah mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit melawan bangsamu sendiri. Kan terbukti hari ini. Ya, itu kata-kata yang menurut saya itu sangat punya nilai kekuatan yang luar biasa. Dan itulah kenyataan. Tapi bahwa apapun situasi dan kondisi kita hari ini, bahwa Pancasila tidak bisa tergantikan dengan ideologi apapun. Dan itu resikonya besar ya. Kalau itu digantikan, bahkan ada orang-orang yang berupaya, walaupun sekecil apapun upaya itu resikonya besar. Resikonya besar. Karena pasti banyak akan melahirkan orang-orang yang punya nasionalisme yang begitu dalam, yang secara diam-diam, dan mereka akan bangkit. Itu dari pandangan saya sendiri. Situasi dan kondisi kita hari ini, bahwa Pancasila tidak bisa tergantikan dengan ideologi apapun. Dan itu resikonya besar ya. Kalau itu digantikan, bahkan ada orang-orang yang berupaya, walaupun sekecil apapun upaya itu resikonya besar. Resikonya besar. Karena pasti banyak akan melahirkan orang-orang yang punya nasionalisme yang begitu dalam, yang secara diam-diam, dan mereka akan bangkit. Itu dari pandangan saya sendiri. Di taman tersebut, terdapat patung Soekarno duduk merenung di bawah pohon sukun bercabang 5
sambil menatap ke arah lautan. Memperingati hari lahirnya Pancasila tepatnya 1 Juni setiap tahunnya, tentu tidak terlepas dari kota Ende, tempat Presiden pertama Indonesia, Soekarno, diasingkan. Di tempat pengasingan Bung Karno, banyak merenung di sebuah taman yang tak jauh lokasinya dari rumah pengasingannya. Di bawah pohon sukun di taman inilah hasil perenungan Bung Karno lahir, yakni Pancasila. Kini taman ini dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau sering disebut Taman Renungan Pancasila. Lokasinya di Kelurahan Rukun 5, Kota Ende. Ketika Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1951, Soekarno mengunjungi kembali tempat pengasingannya itu dan mengutarakannya keinginannya menjadikan rumah pengasingan tersebut sebagai museum. Lalu, kunjungan kedua ke Ende pada tahun 1954, Soekarno meresmikan rumah pengasingan tersebut menjadi rumah museum. Banyak cerita yang ada di Ende mengenai Soekarno. Rumah pengasingan tersebut memiliki arti khusus untuk Indonesia karena dari sana dimulai proses penggalian nilai-nilai luhur Pancasila. Di rumah ini juga ada barang peninggalan Soekarno yang masih terawat hingga saat ini, seperti ranjang, lemari, biola, tongkat, lampu minyak, lampu tekan, setrika, peralatan makan, dan peralatan masak yang dipamerkan di ruang tamu. Ada pula buku-buku koleksinya yang diletakkan di teras belakang. Tidak hanya itu, beberapa karya lukisannya juga dipajang di dinding rumah. Tidak heran, rumah pengasingan ini menjadi salah satu destinasi wisata di daerah Flores. Nah pemirsa, jika Anda ke Pulau Flores, sempatkan diri Anda berkunjung ke rumah pengasingan dan Taman Renungan Bung Karno. Selain menampakkan jejak sejarah bangsa kita juga dapat berwisata edukatif. Pemirsa, sampai
sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa terus saksikan Jelajah NTT. Saya Emi Mamuti pamit undur diri, sampai jumpa.